warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nurtak Jimata Sriadi, Agent of Gold Cabang Kota Makassar. Di video kali ini saya akan membahas terkait inflasi. Apa sih itu inflasi teman-teman? Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu serta share video ini agar membuat saya semakin bersemangat dalam membuat video dan konten-konten berikutnya. Baik teman-teman, mari kita masuk ke pembahasan inflasi. Oke, baik. Teman-teman, menurut KBBI, inflasi adalah kemerosotan nilai uang secara banyak dan cepat yang mengakibatkan naiknya harga sebuah barang. Sedangkan BPS atau Badan Pusat Statistik sendiri mengartikan inflasi sebagai kecenderungan naiknya harga barang atau jasa yang pada umumnya berlangsung secara terus-menerus. Jadi, sederhananya, inflasi itu penurunan nilai mata uang yang mengakibatkan harga barang dan jasa naik secara terus-menerus. Gimana sih contohnya, teman-teman? Nah, ini saya kasih contoh ya. Di tahun 2010, harga 1 kilo telur sebanyak 16 butir harganya adalah Rp18.000. Sedangkan di tahun 2019, telur yang sama 1 kilo dengan jumlah yang sama 16 butir harganya bukan lagi Rp18.000, melainkan naik menjadi Rp25.000 per kilonya. Nah, inilah yang disebut dengan inflasi. Karena menurunnya nilai mata uang, maka semakin tingginya harga telur. Terus, berapa sih kenaikan inflasi di Indonesia? Teman-teman, tercatat kenaikan inflasi di Indonesia itu mencapai 5-8% per tahunnya. Artinya, kenaikan barang dan jasa itu mencapai 5-8% per tahun. Jadi ketika kenaikan gaji kita hanya 2% atau 3%, maka itu tidak akan mampu untuk menutupi kenaikan inflasi itu sendiri. Lalu teman-teman, apa sih dampak dari inflasi? Teman-teman, di antara banyaknya dampak dari inflasi, saya akan menyebutkan 3 yang paling kita rasakan. Yang pertama adalah penurunan nilai mata uang. Teman-teman, ketika terjadi inflasi dan nilai mata uang menurun, maka daya beli kita juga akan semakin berkurang. Contoh, kita punya uang 100.000 dahulu. Ketika kita menggunakan uang 100.000 untuk ke pasar atau ke supermarket, kita bisa membeli 1 keranjang full belanja. Kemudian semakin tahun berganti, dengan uang 100.000 tersebut hanya bisa membeli setengah keranjang, dan bahkan sekarang mungkin hanya bisa membeli seperempat keranjang ya. Nah teman-teman, inilah yang terjadi akibat inflasi. Sementara penghasilan kita tidak bertambah begitu drastisnya ya teman-teman. Itulah salah satu dampak dari menurunnya nilai mata uang atau dari terjadinya inflasi. Kemudian yang kedua adalah menurunnya tabungan, aset kita. Kok bisa aset kita menurun padahal kan tetap kita tidak pernah mengambilnya, teman-teman. Contoh, kita punya tabungan 50 juta. Kita akan menggunakannya untuk umroh. Contoh ya, harga umroh tahun depan itu 50 juta. Kita sudah mempersiapkannya tahun ini 50 juta. Nah, ketika terjadi inflasi, uang kita yang kita tabung tersebut yang tadinya nilainya 50 juta tidak bisa lagi digunakan umroh karena harga umroh yang lebih tinggi dibandingkan 50 juta karena terjadi inflasi. Seperti itu teman-teman. Jadi tanpa kita ambil, sebenarnya nilai uang kita atau tabungan uang kita itu semakin turun harganya, semakin berkurang nilainya. Padahal kita tidak pernah ambil, itu karena inflasi. Dan yang ketiga adalah kekacauan ekonomi. Kenapa bisa terjadi kekacauan ekonomi? Karena teman-teman, ketika inflasi itu terjadi, maka daya beli masyarakat yang kurang itu mengakibatkan tidak berputarnya dengan cepat
sistem perekonomian dan akan terjadi kekacauan ekonomi. Bahasa sederhananya seperti itu ya teman-teman. Lalu bagaimana dong? Apa yang harus kita lakukan ketika inflasi tiap tahunnya ini bisa mencapai 5-8% per tahun, sedangkan kebutuhan kita juga semakin banyak. Yang tadinya sendiri sudah punya keluarga, punya anak yang semakin banyak yang harus dibelanjakan. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika nanti anak kita mau bersekolah, kita mau umroh, sedangkan kebutuhan semakin mahal saja? Tenang teman-teman, selalu ada solusi di balik sebuah masalah. Teman-teman, kita harus mengubah mindset dan pola pikir kita untuk bagaimana caranya kita punya aset, kita punya tabungan yang tidak tergerus oleh inflasi, tidak terpengaruh oleh inflasi. Apa itu? Itu adalah emas. Nah, teman-teman, emas tidak terpengaruh dengan adanya inflasi, teman-teman. Saya kasih contoh ya. Nah, di gambar ini kalian bisa lihat di tahun 2020 teman-teman, di tahun 2020 harga emas per gramnya 75.200. Kemudian di tahun 2010 harga emas per gramnya 350.000. Di tahun kemarin, tahun 2019, seingat saya harga emas itu hanya sekitar 700 ribuan per gramnya. Bahkan di pertengahan tahun, di awal-awal tahun hanya 500 ribuan per gramnya. Dan sekarang di tahun 2020 mencapai 960 ribu per gramnya. Nah, teman-teman, tentu ini membuktikan bahwa emas tidak terpengaruh atau tidak tergerus oleh inflasi. Kira-kira kalau kita punya uang, kita punya tabungan, kemudian kita emaskan, kita ubah dia menjadi emas, di tahun 2030 berapakah yang bisa kita dapatkan dibanding kita menabung uang kita tersebut di bank atau hanya berbentuk uang saja? Nah, teman-teman, tentu akan semakin naik dibandingkan hari ini. Jadi teman-teman, solusinya adalah menabunglah dengan sesuatu yang tidak tergerus dengan inflasi, yaitu emas. Dan emas yang saya sarankan adalah EOA Gold. Kenapa saya menyarankan EOA Gold? Karena di setiap pembelian EOA Gold itu terdapat nilai wakaf di dalamnya. Jadi sembari teman-teman mengamankan aset atau harta teman-teman menjadi emas, teman-teman juga langsung berwakaf. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan kita terkait dengan inflasi. Jika dari teman-teman masih ada yang ingin dipertanyakan terkait dengan emas maupun inflasi, dan juga khususnya EOA Gold, bisa langsung komen di kolom komentar. Dan juga teman-teman, jangan lupa selain ikhtiar kita dalam menyelamatkan aset, kita juga harus senantiasa berpasrah kepada Allah. Karena tugas kita hanya ikhtiar, sedangkan ranah tercapainya suatu impian adalah ranahnya Allah. Jadi teman-teman, saya akhiri video kali ini. Jangan lupa selalu dukung saya dengan menonton dan share video-video saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalamah.